Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Oyot Mimang, Tragedi Sebelum Pernikahan, memasuki part yang kelima. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Nugro Agung. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk langsung saja kita menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Jauh dalam diam aku terus memproses apa yang akan terjadi selanjutnya. Ular memiliki simbol sebagai peringatan, apalagi datangnya di saat-saat penting seperti sekarang ini, di saat aku hendak melakukan prosesi pernikahanku. Biasanya kedatangan ular erat berkaitan dengan peristiwa yang tidak menyenangkan, tapi aku mencoba mengabaikannya, mencoba untuk tetap berpikir jernih. Kalau itu sebuah pertanda, setidaknya aku harus lebih berhati-hati lagi. Tapi kenapa kejadian itu tepat sekali terjadi setelah Mas Min mengigau dalam tidurnya? Di saat yang sama mobil kami sedang berada di antara dua pohon itu. Pohon randu jajar, pohon yang dikenal memiliki aura mistis oleh masyarakat sekitar. Pohon yang memiliki cerita-cerita yang tidak masuk nalar pikiran manusia. Tidak ingin membahas lebih jauh dan juga berlarut-larut, aku fokuskan tenagaku saat ini agar perjalanan menuju Banjarnegara segera aku selesaikan. Kini mobil melaju dengan tenang. Kondisi di dalam mobil pun sudah kembali kondusif. Jalanan yang kami lewati itu pun mulai menanjak, naik turun dan berkelok-kelok, membuat pandangan harus tetap awas, konsentrasi tinggi. Aku yang ada dalam hal ini hanya duduk saja, ya berusaha tetap tersadar agar aku bisa terus mengarahkan laju mobil, mengarahkan Pak Sopir untuk berkendara di jalan yang benar. Tidak lama berselang, tanjakan terakhir akhirnya kami lewati. Bebarengan dengan itu, kami sudah melewati Gapura Selamat Jalan Kabupaten Pemalang. Kini selanjutnya mobil berjalan menuju Kabupaten Purbalingga. Mobil sudah berada di jalan yang lebih datar. Tidak lama berselang, jalanan yang kami lewati mulai menurun. Pak sopir mengendalikan mobil sangat hati-hati di turunan, malah bagiku terlalu hati-hati. Mobil itu berjalan terlalu pelan. Padahal saat ini terbentang jalanan yang kosong di depan. Belum terlihat ada kendaraan lain. Hal aneh aku rasakan saat ini, kenapa gas tidak ditekan secara penuh saja. Setidaknya laju mobil bisa sedikit lebih cepat. Deru suara mesin mobil seperti saat menanjak tadi masih aku dengar. Laju mobil benar-benar pelan, seperti sedang membawa beban yang benar-benar sangat berat. Pak, kok gak digas aja toh pak? Saya rasa kecepatan mobil bisa ditambah loh. Jalanan di depan itu kosong juga, pintaku pada Pak sopir. Lah mas, ini saya sudah tekan gaspol loh, tapi mobil gak mau lari. Rasanya kayak ada yang nahan ini mobil loh, ucap Pak sopir. Ah, kenapa lagi nih ya pak? Masa iya mesinnya bermasalah sih? Aldi, ini mobil baru kan, bukan bekas? Tanyaku memastikan pada Aldi. Mas, nggak percaya banget apa ya? Bapak beli mobil itu baru lah ya. Belinya di dealer resmi sama aku. Yakin lah mas, sumpah. Ucapnya yakin dibarengi dengan sumpah ala warga Tegal. Terdengar klakson mobil berkali-kali dibunyikan dari arah belakang. Sepertinya laju kendaraan kami yang begitu lambat menyulitkan kendaraan lain untuk melaju. Kecepatan mobil yang kami tumpangi saat ini benar-benar pelan. Padahal jalan yang kami lewati kondisinya menurun. Sedikit terasa ganjil rasanya. Karena tidak sabar dengan laju mobil kami, kendaraan yang posisinya ada di belakang mobil akhirnya terpaksa menyalip dari sisi kanan untuk mendahului. Aku melihat laju mobil yang lain rata-rata berkecepatan tinggi, lancar saja saat berjalan. Aduh mas, udah terlanjur keluar nih.
gak bisa ditahan lagi. Dingin soalnya. Gak baik mas kalau buang air kecil ditahan, malah jadi penyakit loh, ucap pak sopir dengan posisi membelakangiku. Mas aku gak sekalian, mumpung berhenti loh mas ini, ucap Aldi. Ada fasilitas yang namanya toilet umum di pom bensin. Kalau buang air kecil sebaiknya di tempatnya saja dan tidak sembarangan gitu. Aku buang air kecil di pom saja. Lagian jaraknya nggak jauh dari sini kok. Jawabku sedikit kesal akan perilaku mereka. Nguyu sembarangan wis do tua ora duwe tata krama. Sopan santun mau ngendi? Kencing sembarangan. Sudah pada tua tidak punya tata krama. Sopan santunmu itu ada di mana? Ucapan itu muncul secara tiba-tiba. Seorang kakek yang berjalan membungkuk dengan sebuah tongkat di tangan yang digunakannya untuk berjalan. Suaranya mengagetkanku, sontak kami semua menoleh ke arahnya. Ah, berisik. Wong tua turu bae mana? Jenengan neng jaba wengi-wengi masuk angin ku. Mana balik? Ah, berisik. Orang tua itu tidur saja sana. Sampean di luar malam-malam nanti bisa masuk angin. Sana pulang. Teriak pak sopir yang merasa terganggu dengan omongan orang tua tersebut. Ngapunten nggih Mbah, maafkan sikap saudara-saudara saya. Sekali lagi maafkan ketidaksopanan saudara saya. Aku mencoba untuk memisahkan adu mulut antara mereka berdua. Setelah keadaan membaik, kami bergegas masuk ke dalam mobil. Saat aku membuka kaca bermaksud berpamitan kepada kakek tua itu, yang kudapat adalah hal yang membuatku terdiam. Wong sing kurang ajar ki bakal ketemu cilaka. Orang yang kurang ajar akan bertemu bencana. Teriak orang tua tersebut ke arah kami. Aku langsung terdiam di kursiku, memikirkan ucapan orang tua tersebut. Kodam iduk geni sabdo dadi. Tiba-tiba terbesit hal tersebut. Teringat pada bapak saat marah. Ucapannya bisa menjadi doa buruk, seringkali berimbas hal yang tidak baik. Mungkin kata-kata tadi bisa saja benar. Jika mulut orang tua tersebut memiliki kodam itu geni sabdo dadi, aku merasakan ada petaka yang sedang mengintai kami. Mobil bergegas meninggalkan pasar tempat kami berhenti sebelumnya. Buru-buru kami menghindari keributan yang hampir saja terjadi karena tingkah konyol yang dilakukan oleh Pak Sopir. Rasanya sudah hilang segala pikiran baik untuk orang yang satu ini. Semua yang aku ucapkan disangkal, padahal maksud dan tujuannya agar kita semua selamat selama melakukan perjalanan. Tiba-tiba aku melihat cahaya dari dalam tas yang aku letakkan di bawah kursi. Lekas aku periksa karena rasa penasaranku. Saat aku membuka tas, ternyata sumber cahaya tersebut adalah dari batu biru itu. Batu yang aku bawa karena permintaan bapak siang tadi. Sinarnya tidak begitu terang, redup berwarna biru. Pertanyaan muncul kembali, mengapa batu ini bersinar sesaat setelah pertemuan dengan orang tua tadi? Apa yang sebenarnya memicu batu ini memancarkan sinarnya? Hal-hal yang aku temui dalam perjalanan ini seperti menjadi teka-teki tersendiri yang mau tidak mau harus aku segera pecahkan. Ngapain mas nunduk begitu? Bahaya loh kalau saya nanti ngerem mendadak. Suara Pak Sopir mengagetkanku, membuat aku segera menutup tasku dan kembali ke posisi awal. Oh itu pak, handphone saya yang buat kerjaan nyala. Cuma mengecek saja, siapa tahu ada hal penting. Jawabku menutupi kejadian yang barusan terjadi. Mas, mau nikah kok urusan kerjaan terus toh? Santai loh, nikmati perjalanan. Mau hari bahagia kok masih sibuk urus kerjaan? Timbal Aldi dari bangku di belakangku. Ya, aku cuma ngecek di. Nggak sampai ngurusin kerjaan. Udah kalian istirahat saja, biar badan tidak terlalu capek. Juga ingat pesan bapak, pulang dari Banjarnegara setelah subuh ya. Iya ya mas, ya udah mas, tak istirahat dulu. Kayak Mas Min yang pelor, nempel langsung molor. Aku masih melek woi, tapi paling bentar lagi tidur.
Jawab Mas Min yang duduk sendirian di kursi baris 3. Sontak candaan Mas Min dan Aldi membuat kami semua tertawa. Aku hanya ikut tersenyum melihat tingkah mereka, tersenyum dengan otak yang masih penuh dengan pertanyaan. Kali ini laju mobil sudah kembali normal, kecepatan dipacu membelah gelap malam. Tidak lama terasa kami sudah hampir keluar dari Purbalingga. Aldi, Pak D, dan Mas Min sudah menjelajah mimpi mereka masing-masing. Semuanya lelap tertidur. Aku yang sedari tadi duduk diam. Pandanganku kadang melihat sekitaran dan juga fokus ke depan. Pak sopir melaju mobilnya dengan kecepatan tinggi. Tidak ada lagi obrolan terjadi pada kami. Setelah rentetan kejadian tadi, rasanya malas sekali menjalin komunikasi kembali pada orang ini. Masa aku nggak ikutan tidur? Tiba-tiba Pak sopir membuka obrolan. Tidak, kalau aku tidur sopo yang ngarahin sampean? Siapa yang memandu perjalanan ini? Jawabku terus. Bu, jangan galak-galak lah. Ya maaf, tadi saya tidak mendengarkan omongan sampean. Saya orangnya malas ribet. Yang simpel saja mas pokoknya. Pak, omongan saya itu tidak ada ribet-ribetnya loh. Gampang saja dilakukan. Apa susahnya menekan klakson? Apa susahnya menahan buang air kecil sebentar? Tadi ada saja loh Pak kejadiannya. Sudah Pak, konsentrasi saja dengan tugas Bapak. Fokus menyetir saja. Sudah malam soalnya. Kalau mengantuk gak usah dipaksakan. Gantian sama Mas Min. Jawabku mencoba mengakhiri obrolan. Baik mas, saya masih kuat kok. Perjalanan malam seperti ini sudah jadi makanan sehari-hari saya. Jawab Pak sopir. Terus fokus ke depan Pak. Penerangan di jalan ini saat malam kurang bagus. Sekali lagi aku memperingatkan Pak sopir. Mobil terus melaju dengan stabil. Tidak ada halangan atau gangguan yang kami rasakan saat ini. Sopir juga dengan mudah menyalip beberapa mobil yang ada di depan kami. Tidak lama berselang, akhirnya sampai juga perjalanan di kabupaten yang terkenal dengan minuman dawet ayunya. Lampu-lampu jalanan utama Banjarnegara menyambut kami. Sepi dan terangnya membuat tenang pikiranku. Rasanya seperti sudah mau pecah saja. Segala beban pikiran bertumpuk penuh di kepala. Persiapan menuju prosesi pernikahan benar-benar menguras isi dompet, tenaga, dan pikiran. Perjalanan terus berlanjut dan akhirnya mobil yang kami tumpangi keluar dari jalur provinsi. Yang selanjutnya, mobil masuk ke jalan menuju desa. Jembatan sungai yang panjang, jalan berkelok dan menanjak, menjadi tantangan saat perjalanan malam hari. Lampu penerangan hanya terdapat di beberapa titik saja. Kebetulan saat kami datang, kondisinya sudah masuk tengah malam. Dalam hati aku merasa lega. Perjalanan panjang dari kota yang berada di pesisir pantai menuju desa yang berada di balik kaki gunung sudah aku tempuh. Tinggal menunggu waktu saja. 1 hari lagi prosesi pernikahan sudah siap digelar. Tinggal 1 langkah lagi menunggu kedatangan keluarga besar dari Tegal. Semoga keselamatan selalu menyertai kami semua. Setidaknya itulah yang saat ini aku pikirkan. Jalan menuju desa calon istriku sudah sepi. Sepanjang jalan tidak ada mobil lain yang aku temui. Pengendara motor masih mondar-mandir. Beberapa aktivitas masih ada saja. Saat melewati sebuah pasar, mereka sibuk mempersiapkan salak yang sepertinya akan dikirim keluar daerah. Pak, berhenti di depan sebentar ya Pak. Itu ada minimarket masih buka. Saya mau beli beberapa cemilan dan obat. Persiapan sebelum masuk ke desa. Rasanya malas keluar kalau sudah sampai desa calon istri. Jaraknya lumayan jauh bikin malas. Ucapku sembari mengarahkan sopir untuk berhenti di sebuah minimarket yang memang buka 24 jam. Setelah selesai di perbelanjaan atau berbelanja beberapa keperluan yang dibutuhkan, aku bergegas menuju masuk kembali ke dalam mobil. Hawa dingin pegunungan terasa menusuk tubuhku yang keluar tanpa menggunakan jaket. Masih ada minimarket yang buka ya? Padahal berada di tengah desa begini. Pertanyaan Pak sopir langsung menyambutku sesaat aku berada di dalam dan sudah menutup pintu mobil.
Iya pak, minimarket di sini buka 24 jam. Karena saat malam masih banyak pekerja yang beraktivitas menyiapkan buah yang nantinya akan dikirim ke luar daerah. Di dalam desa sendiri aktivitas malam masih ada. Ya kadang proses dandan salak dilakukan di malam hari. Buah yang sudah harus segera diproses agar saat dikirim masih dalam keadaan segar. Jawabku memberi penjelasan. Salak didandanin biar cantik gitu mas? Tanya Aldi yang ternyata sudah bangun dari mimpinya. Betul, biar bagus dan duri yang ada di kulit salak itu hilang sebelum masuk wadah. Salak di sini harus dilepaskan dari batangnya, dibersihkan durinya. Nah, orang di daerah ini menyebutnya dengan dandan salak. Prosesnya tidak menentu, kadang siang, kadang sore, kadang malam sampai pagi. Jawabku dengan singkat. Paham banget ya Gung, ucap Masmin. Ya mas, pacaran sudah 6 tahun, udah kayak kredit kendaraan. Mas Agung pasti sudah sering bolak-balik main ke desa Mbak Ana. Ledek Aldi yang cuma aku balas dengan senyuman. Mobil melaju kembali, kali ini mobil masuk ke perkebunan salak milik warga. Jangan pikir kondisi jalan di sini baik. Saat malam, jalanan di sekitar kebun benar-benar gelap gulita. Tidak ada penerangan sama sekali. Di depan kami terlihat ada sebuah jembatan kecil. Terbesit sedikit di pikiranku tentang cerita mistis masyarakat makhluk penunggu yang sering menampakkan wujudnya saat malam hari di sekitar perkebunan salak itu. Wangi nemen kok tekani. Jam pinten perjalanan sangke Tegal mas? Mas Bambang menanyakan waktu perjalanan kami yang sudah terlalu malam saat tiba di desa. Jam 8 mas, cuma tadi ada sedikit masalah di jalan, tapi alhamdulillah yang penting sampai tujuan dengan selamat, jawabku pada Mas Bambang. Syukurlah kalau begitu. Lagi sinten mawon yang ikut mas? Saudara jauh semua nopo? Mas Bambang menanyakan siapa saja yang ikut dalam perjalanan ini. Oh, niki wonten Masmin, dulu bantuin bapak di warung, tapi itu dulu waktu saya kecil, sekarang udah usaha sendiri. Sudah dianggap seperti saudara sama keluarga. Ada Pak Sopir. Lalu ini yang sepupu saya nih mas, Aldi namanya, ditugaskan menjaga mobil barunya. Nah ini yang paling muda ada Pak Dinduluk, saudara jauh bapak di Wonogiri. Aku mencoba membuat candaan agar suasana lebih mencair. Kami semua tertawa, kecuali Pak Sopir. Aku melihat tatapan kosong di wajahnya, seperti sedang melamun memikirkan sesuatu. Guyon terus Mas Agung senengi. Monggo disambi. Ya, simakan semua cemilannya. Mas Bambang mempersilahkan kami untuk memakan camilan yang sudah tersedia. Rokok kami nyalakan, cemilan kami lahap cepat. Teh dan kopi yang dihidangkan juga tidak didiamkan begitu saja. Semua kami nikmati. Malam dingin yang panjang, perjalanan yang jauh membuat perut kami seperti kosong kembali setelah makan besar di Tegal. Obrolan-obrolan seputar perjalanan tadi aku ceritakan pada Mas Bambang dan istrinya. Kami semua larut dalam tawa canda dan berbagai camilan khas Banjarnegara. Saya Simin sebagai perwakilan dari keluarga Mas Agung mengabarkan dengan ini tugas saya sudah selesai mengantarkan Mas Agung dari Tegal ke Banjarnegara. Saya dan teman-teman yang lain mohon pamit. Saya titip Mas Agung sampai hari pernikahan. Tanpa basa-basi Masmin langsung mengatakan salam perpisahan. Berpamitan untuk pulang ke Tegal, kata-kata Masmin hampir membuatku memuntahkan kembali kopi yang kuminum karena kaget mendengarnya. Loh, kok dadakan gitu? Baru saja sampai kok mau langsung pamit saja? Mas Bambang refleks langsung menanggapi Masmin dengan gelagapan. Sudah cukup Mas Bambang untuk istirahatnya. Saya barusan dibisiki Pak Sopir, beliau dapat kabar harus kembali ke Tegal karena ada urusan, balas Masmin. Lah mas, pesan dari bapak itu kan kalau mau pulang kan setelah selesai subuhan saja mas. Apa Masmin gak ingat? Tanyaku pada Masmin. Sekarang atau subuh sama aja Gung, tidak ada bedanya. Saat ini kalau aku sudah benar-benar fit.
Kan dari tadi aku di mobil cuma tidur. Kalau nanti Pak supir kecapean bisa gantian. Balas Mas Min yang masih kuat dengan keinginannya. Ini makanan masih banyak loh Mas, belum dikeluarkan semuanya. Gak ada yang menemani Mas Agung di rumah ini, tanya Mas Bambang. Ya kita semua harus kembali Mas Bambang. Nantinya masing-masing dari kami akan ditempatkan di mobil yang berbeda saat perjalanan saat hari pernikahan. Keluarga dari Tegal yang datang lumayan banyak. Kami nanti ditugaskan sebagai penutup jalan. Kan tahu sendiri kalau pakai aplikasi peta di handphone sering nyasar malahan. Kami tidak terlalu percaya, jawab Mas Min. Sudahlah, saya mau pulang malam ini saja. Ada atau tidak adanya yang mau ikut, saya tetap berangkat. Saya ada urusan penting. Ada urusan keluarga yang perlu saya selesaikan. Mas Agung, mohon izinnya ya. Timbal Pak sopir yang mulai ikut berbicara setelah sedari tadi hanya diam saja. Aku benar-benar tidak bisa lagi menahan mereka. Segalanya berjalan begitu cepat, waktu juga sudah terlalu malam. Energi rasanya sudah habis, ingin rasanya beristirahat. Akhirnya aku tidak pedulikan mereka lagi dengan keputusan yang mereka ambil. Ya, daripada terus terjadi adu argumen, akhirnya aku memilih untuk menerima permintaan mereka. Dik, kamu juga ikut pulang ke Tegal? Tanyaku pada Aldi. Piye ya Mas? Masih begal-begal badanku. Gak apa-apa Mas, aku ngikut aja lah. Antar malah gak enak sama yang lain. Lagian tugasku kan menjaga mobil juga, ucap Aldi menjawab pertanyaanku. Persiapan untuk kembali ke kota Bahari segera dilakukan. Mas Bambang dan Mbak Siwi sibuk menyiapkan bekal makanan ringan yang nantinya akan dibawa oleh rombongan siapa tahu butuh untuk sekedar mengganjal perut sampai kota tujuan. Pak sopir, apa mau saya antar sampai ke batas desa? Sebenarnya gampang. Setelah melewati kebun salak tadi, Bapak nanti langsung belok kiri, itu menuju ke arah jalan provinsi. Jangan yang ke kanan ya, itu jalan menuju desa atas. Aku memberikan arahan, memastikan mereka agar tidak tersesat di tengah perjalanan malam. Paham, saya tahu itu. Gampang sekali jalanannya itu kok, masih ingat saya kok. Mas Agung tidak usah mengantar, ya cukup diam saja di rumah, jawab Pak sopir yang membuat aku memicingkan mata mendengarkan sikap yang datar dan perkataan yang menurutku kurang nyaman. Sebenarnya ada apa dengan orang ini? Mesin mobil dinyalakan, suaranya memecah keheningan malam yang sudah begitu pekat. Dinginnya sudah tidak bisa lagi ditahan. Beberapa warga desa sudah terlelap terlalu dalam pada tidurnya. Beberapa lagi masih sibuk dengan pekerjaan danan salak itu. Aku hanya berdiri di depan pintu rumah ditemani Mas Bambang dan Mbak Siwi. Aku sempat melihat jam tangan yang menempel erat di tanganku. 1 dini hari dan sudah semalam ini. Bunyi klakson mengagetkanku. Lambaian tangan Aldi yang sekarang duduk di depan menggantikan posisiku menjadi tanda malam itu juga mereka pulang menuju kota Bahari Tegal. Aku masuk ke dalam rumah ketika mobil hilang di pandangan menuju pintu keluar desa. Aku menuju kursi di ruang tamu dengan segudang pertanyaan dalam pikiranku. Rasa khawatir muncul silih berganti, mengingat medan yang harus mereka tempuh dan beberapa rentetan masalah yang aku lalui saat perjalanan menuju Banjarnegara tadi. Gusti, beri mereka pertolongan dan juga beri mereka perlindungan. Aku ingin segalanya berjalan baik. Mudahkanlah semuanya. Gumamku yang terus berharap keselamatan untuk semuanya agar acara pernikahan berjalan dengan lancar. Cukup lama aku terdiam di kursi ruang tamu, menghabiskan beberapa batang rokok sambil sesekali berkomunikasi dengan calon istriku lewat aplikasi percakapan di smartphone. Membahas beberapa hal terkait acara akad yang harus aku persiapkan. Tersisa waktu hanya 1 hari saja. Pikiranku kacau, mana dulu yang harus aku utamakan. Rasanya tenaga ini, hari ini,
sudah dikuras habis, tidak tersisa. Loh Gung, belum tidur kamu? Mikir apa maneh tole? Tanya Mbak Siwi mengagetkanku. Banyak Mbak, momot aku, deh, keluhku pada Mbak Siwi. Ya sudah, masuk ke dalam kamar saja sana, biar lebih entengan besok. Pernikahan itu memang tidak seperti orang kira. Terlihat bahagia di postingan media sosial, tapi saat mengurusnya, prosesnya bikin kepala terasa memecah. Dah sana tidur istirahat, perintah Mbak Siwi kepadaku. Nanti Mbak, aku baru bisa tidur kalau sudah dengar kabar dari adik sepupuku Aldi. Sontak setelah mengatakan hal itu, aku tersadar tidak ada satu orang pun di dalam mobil itu yang kotaknya aku simpan. Sialan, gumamku dalam hati. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan ceritanya, karena ceritanya akan semakin seru ke depannya, nah kalian nantikan terus hanya di channel Ngulik Sejarah ya teman-teman. Untuk kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas supportnya. Dan untuk kalian yang belum, segera subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih atas support kalian selama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan kisah kelanjutan dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.